Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate 90%. Jangan jadikan Tuhan tarot aku, tidak boleh ya guys. Tetap mintanya kepada Tuhan, ini hanya menarik energi. Biasanya 90% insya Allah dikasih nyata. Oke, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat dengan maskulin situasinya. Insya Allah ini bisa menarik ya energinya dia, kita semua yang terkoneksi. Situasi maskulin ini sudah masuk bulan Safar ya guys, jadi perbanyak ibadah, terutama hari Rabu tanggal 21 September itu Rabu Wekasan ya, yang konon kata orang tua dulu ya, banyaknya bala penyakit, bala bahaya dari alam gitu ya, pembersihan. Jadi perbanyak zikir, perbanyak sedekah, dan kikis energi yang ada di diri, di dalam lingkungan ya. Kalau kalian sibuk dengan dunia, silakan kalian cari guru spiritual ya. Memang semua butuh pengorbanan ya, butuh pengorbanan, karena segala sesuatunya kalau kita nggak berkorban ya otomatis kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik ya. Dimana kita berkorban dengan ikhlas dan berani mengambil langkah, insya Allah akan diberikan kebaikan, asalkan niatnya untuk kebaikan ya. So kita lihat situasi maskulin. Six of Pentacles, the Queen of Pentacles, the Lovers, Free Lovers, the Queen of Wands. Oke guys, dia masih ada harapan nih mau kembali ke kamu, tapi masih menggantung ya untuk kembali ke kamu, karena dia energinya masih ingin merasakan kebebasan tentang cinta, seperti burung ya. Dan kamu juga masih terperangkap nih dalam pembenahan diri, jadi kamu juga antara mau kembali apa enggak nih sama dia gitu ya, karena kamu juga lagi menerima tentang pembayaran karma kamu sendiri ya, kestabilan untuk memperbaiki kehidupan kamu ke depannya ya. Karena aku lihat di sini maskulin itu kenapa ingin kembali, karena dia ada masalah dengan orang ketiganya ya. Tuh, the Five of Wands, Two of Pentacles, Ace of Cups, and the Eight of Wands. Dia konflik batin, mau kembali ke kamu atau enggak gitu ya. Masih mengenang kamu, masih ada ya, masih ada, dia masih mengingat kamu, yang romantis, mengenang kamu ya. Dan aku ngelihatnya di sini ya, dia coba untuk bisa move on, mencari orang baru terus ya, sedangkan kamu di sini sedang fokus dalam pembenahan diri. Jadi kamu masih terperangkap. Ini malah energinya kamu itu yang ini ya, yang 4 ini. Jadi kayak menerima apa enggak ya percintaan ini. Sedangkan dia ini masih bercinta, masih mencari-cari, masih ingin menyenangkan diri ya. Aku ngeliatnya begitu. Masih pengen traveling untuk mendapatkan cinta sejati, tapi malah zong nanti ya, karena kamu lagi sibuk dalam pembayaran karma ya, ditambah lagi ada the Wheel of Fortune ya. Jadi nanti ujungnya
kamu meraih kesuksesan, kamu meraih keberuntungan karena kamu kuat dalam pembayaran karma. Disinilah maskulin itu akan terperangkap dalam karmanya dia sendiri. Dimana kamu sudah fasenya ya, sudah selesai masanya tentang kestabilan karma kamu. Disitulah dia akan mulai, ya. Dan aku ngeliatnya di sini memang kamu coba untuk belajar dewasa, menyikapi karma di masa lalu, dan ini membuat kamu coba untuk menerima. Tapi kalau untuk kembali lagi sama dia, kamu di sini kayak menggantung ya, menerima apa enggaknya gitu loh. Ya, jadi kamu belum, bahkan nggak bisa gitu loh untuk nerima dia saat ini lagi gitu, karena kamu lagi dalam pembelajaran dan dalam penerimaan karma. Kita lihat lagi ya, tuh itu sword, situasi maskulin tuh ya. The page of pentacles feminine tuh, the fool. Kan aku bilang tadi ya, aku nggak ngeliat kartu karena shuffle, dan juga aku udah punya insting tadi ya, kalau dia tuh lagi mencari cinta. Satu sisi dia orangnya spontan karena dia nggak mau capek, nggak mau lelah, nggak mau proses, takut dengan prosesnya, takut ya besok dia nggak bisa hidup, takut dia besok nggak bisa makan, nggak bisa hidup enak gitu ya, serba ketakutan. Pada akhirnya dia stres sendiri dengan masa depannya dia. Ya, karena kenapa? Karena dia berani berbagi kestabilan dengan kamu. Ketika dia ada masalah dengan kamu, dia malah berbagi dengan orang lain, berbagi cerita sehingga mendapat perhatian. Pada akhirnya di sini ya, kamu belajar dari nol lagi, feminim. Belajar tentang komitmen, belajar fokus dalam karir, belajar dari nol lagi, ya. Dan dia masih ingin bebas mencari cinta kemana-mana, ya, masih pengen menikmati kebebasan hidupnya dia. Tuh, kamu malah di sini yang lebih banyak belajar tentang kesalahan diri dan belajar tentang pembayaran karma, belajar tentang spiritual. Dan di sini kamu juga mempunyai guru ya, feminim. Ada guru spiritualnya kamu. Sebentar ya guys, kucingku mau makan. Ya, jadi dia ada rasa takut ya. Jadi gini loh, dia takut banget ketika kamu sudah siap. Ya, kamu sudah siap, nekat kamu. Udahlah, gue jalanin aja drama ini, gue terima mimpi buruk ini, dan gue nerima resikonya melepaskan drama ini dengan cara ya belajar kuat, belajar tegar ya tentang pembayaran karma. Disinilah yang membuat dia masa depannya dengan orang barunya ini menggantung ya. Walaupun dia bersama dengan orang baru, tapi merasa kesendirian. Dan dia terperangkap dalam kesendirian walaupun dia bersenang-senang dengan siapapun. Depresi setiap malam, nggak nyaman karena dihantui tentang pembayaran karma. Ya, dari kebodohannya dia sendiri, aku ngelihat. Ya. Pada akhirnya nanti dia nekat untuk meninggalkan orang barunya agar bisa mempelajari tentang karma dia. Ya. Pada akhirnya dia harus bayar sendiri karmanya sih. Tapi memang energinya saat ini dia masih mencari cinta ya. Orangnya ya suka kebebasan. Dan aku ngelihatnya di sini
ketika dia bermasalah dengan kamu, entah itu komunikasi ataupun batin ya, dia selalu mencari orang baru untuk move on-nya dia. Pada akhirnya ketika kamu menerima dramanya dia stres sendiri, depresi, karena nggak bisa berbagi adil ya, aku ngelihatnya. Dan pada akhirnya dia terperangkap dalam karmanya dia ya. Keberuntungannya juga menggantung ya, tidak lancar. Situasinya dia juga nekat sih kayaknya, mencari orang pintar juga ya untuk keberuntungan hidupnya dia, tapi menggantung ujungnya nanti karena kamu sudah lebih dulu dan kamu masih menjalani proses pembenahan diri, dan kamu juga memiliki guru spiritual. Ya, kamu di sini feminim ya, aku ngelihatnya. Dengan kuat kamu menerima drama ini, walaupun terkadang membuat kamu stuck dan bertaruh, bahkan untuk meninggalkan dia itu benar-benar bertaruh. Bertaruhnya tentang fisik dan juga spiritual ya. Kamu berperang. Apa nak? Udah makan? Udah. Ya udah, bobo dah. Lapar dia. Tuh. Kamu nekat meninggalkan hubungan yang penuh dengan drama, yang membuat kamu depresi, tapi kamu coba untuk kuat menerima ya cara dia berbagi kehidupan dari kamu ya, feminim. Dan maskulin ini lagi memang mencari cinta kemana-mana. Justru kamunya di sini nekat sih keluar dari zona aman ya, jadi kayak mencari kesempatan tentang masa depan kamu lagi ya. Kamu semangat banget ini ya tentang spiritual. Kamu yakin kamu akan beruntung, walaupun perjalanannya itu penuh dengan godaan, penuh dengan hinaan, penuh dengan ujian ya, penuh dengan cacian, makian, bahkan juga serangan dari ya ilmu gaib ya. Kamu coba untuk tegar ya. Di sini aku lihat feminim, situasi maskulin tuh ya. Maskulin ini jadi emosional ya sebenarnya sama kamu, karena kamu tekun, kamu gak bosenan feminim. Dalam mempelajari sesuatu kamu gak bosenan, kamu gak takut kalau itu memang untuk kebaikan. Kamu rela berkorban apapun, maupun tuh hasil kerja kamu, selama itu untuk kebaikan, kamu yakin itu akan berputar. Kalau aku lihat di sini, dia marah sama kamu, dia nyerang kamu juga pakai alam bawah sadar ya, dengan gaib spiritual, ingin mengganggu healing kamu. Tapi di sini justru kamu makin giat, kayak ayo lo lawan gua, mau pakai apapun nggak masalah. Kamu yakin apa yang kamu kerjakan saat ini dengan cara memaafkan dan melupakan juga segala masalah yang menyakiti kamu ya feminim. Tapi kamu juga coba untuk memperbaiki spiritualnya kamu, mendekati Tuhan, memperbaiki karma kamu. Disinilah keberuntungan akan mendukungmu.
secara kamu tak sadari. Ini yang membuat maskulin ngambek, marah. Kok bisa gitu loh. Padahal setahu dia dulu ya, dia merasa segini. Kamu yang gak sabaran. Ya, kamu yang gak sabaran menyerang dia dengan kecemburuan kamu. Karena dia berbagi sama kamu ya. Dan dia coba untuk bisa mendekati orang baru ini sebagai soulmate, tapi stuck karena bertaruh tentang ya kebebasan dia. Pada akhirnya bermasalah. Dia dengan orang baru masa depannya juga tidak jalan, tidak sesuai harapan. Pada akhirnya si maskulin ini nyari orang pintar lagi untuk bisa memperbaiki ya tentang ya satu keberuntungannya dia lagi gitu ya. Tapi menggantung guys, hasilnya nggak ada, setengah jalan. Ya jadi berhenti di tengah jalan si maskulin ini, berhenti di tengah jalan. Dia nggak berani karena dia dengan orang baru juga nggak jalan. Niatnya kan nggak baik. Tuh, dia menyesal, kecewa sebenarnya. Wow, sudah menghancurkan kamu. The Tower, the Empress, the Magician, 5 Cups, 2 of Cups, 9 of Pentacles. Dia sebenarnya sudah menghancurkan kan masa depan kamu ya. Dan dia mempermainkan ketulusan kamu, kebaikan kamu. Dan dia kecewa sendiri. Dia belum bisa move on. Dia ingin banget kembali sama kamu, apalagi melihat kamu sudah sukses, sudah bebas. Ya, aku ngelihatnya. Kita lihat situasi maskulin. Delapan, 6. Angka kembar 688. Oke. So angka 6 juga jatuhnya ya. 8 tambah 8 16. 16 tambah enggak deng. 16 tambah 6 22. 4, angka 4. Oke. Dia depresi ya. Gimana caranya bisa berlaku adil sama kamu dengan orang ketiganya juga. Dan dia bermimpi buruk ya tentang koneksi ini, karena dia akan tersakiti atau sedang tersakiti. Ini pembayaran karma, Three of Swords, luka, dan dia harus kuat menahan sakit hati ini. Dia harus kuat belajar menerima, belajar sabar ya dari triparty yang dia buat sendiri. Dan kamu di sini belajar dari nol lagi, bertaruh ya. Kamu coba untuk belajar stabilkan lagi, kamu belajar untuk bertaruh dalam hidup kamu ya, untuk bisa menggenggam apa yang sudah kamu kerjakan walaupun hasilnya belum sempurna ya sekarang ya tentang masa depan kamu, tapi kamu berkomitmen nih ya. Kamu tahu nih masa depan kamu masih belum jelas gitu ya feminim, tapi banyak hal yang kamu pelajari, belajar dewasa pelan-pelan dari nol lagi walaupun terkadang stuck kehidupan kamu. Wow, karena di sini kamu bertaruh ya, bertaruh menjadi orang yang
misterius dulu saat ini. Jadi kamu gak mau banyak terbuka dengan orang lain, karena kamu coba untuk bertaruh juga nih masa depan kamu dengan ilmu hitam ya, yang kamu rasakan, yang kamu terima, yang membuat masa depan kamu menjadi suram gitu ya, nggak jelas. Karena ada orang yang tidak suka dengan kamu, dia mengirim sesuatu atau memantau kamu, tapi kamu sini bertaruh, gue juga bisa kayak lo, ibaratnya gitu ya, bertaruh untuk bisa belajar tentang spiritual. Dan aku ngelihatnya maskulin coba untuk mencari kebebasan lagi ya, karena dia tidak mau terkengkang, tidak mau terikat tuh tentang fisik ya, aku ngelihatnya tentang fisik. Dan sorry guys, ini seksi banget, aku coba untuk tutupin dulu. Ini tentang fisik ya, yang mana tentang fisik. Jadi dia coba untuk bisa meninggalkan kejenuhan dia ya dengan mencari orang lain ya tentang fisik. Dan satu sisi dia ingin kembali lagi sama kamu ada, tapi di sini kamu lebih sibuk ya, feminim, sibuk memperbaiki koneksi kamu dengan Tuhan, sibuk memperbaiki kekuatan kamu tentang spiritual, sibuk dalam pekerjaan karir juga. Di sini yang kamu pikirkan ya, feminim. Wow, feminim. Insya Allah apapun yang kamu kerjakan dengan kesabaran, kebaikan kamu, ketekunan kamu, ya, kamu akan mendapatkan hasil yang baik banget. Ini besar banget, ya, rezekinya besar banget. Ini bisa 9 bulan 9, insya Allah bulan depan, tinggal menghitung hari besok. Dan ini bisa sampai 9 bulan, bisa sampai 9 hari keberuntungannya, atau kalau 9 hari nggak mungkin ya aku ngerasainnya, karena lama. Pentacles itu kan lama ya, dia benar-benar proses gitu. Jadi ini bisa keberuntungannya sampai 9 minggu, 9 bulan, 9 tahun ya. Dan di sini kamu coba untuk bisa tegar menghadapi perbaikan diri kamu. Kamu coba untuk kuat. Aku ngeliatnya kayak gitu. Karena apa yang kamu kerjakan ini akan ada hasil. Tapi ingat, kamu harus tetap berbagi, sedekah ya. Dan maskulin di sini terperangkap ya tentang ya karma dia. Ini adalah pembelajaran kehidupan, yang mana ya dia harus pasrah ya tentang karma yang datang dalam hidup dia, segala ujian, segala masalah. Karena apapun yang dia perbuat, mau baik atau buruk, ini akan kembali menaklukkan dia ya, maskulin. Ini membuat dia lelah ya, for sure. Dan dia takut banget ya, dia takut banget, takut akan karmanya ini menaklukkan hidupnya dia. Dan dia akan tergantung atau bukan terperangkap, menggantung ya karmanya. Jadi kesuksesannya ini gak ada kejelasan dalam karirnya juga ya, aku ngelihat. Dan kita lihat the bottom of the deck. Oh, the family no happy. Ya, ada rasa ketakutan hidup dia setelah feminim mengatakan cerai atau selesai dalam sebuah komitmen. Kamu juga sudah bisa mengkritik si maskulin, terlalu banyak pilihan, bahkan kamu sudah bosan menunggu. Dan ini membuat dia kecewa karena kamu meninggalkan dia pada akhirnya. Dan dia sulit menerima kenyataan tentang pilihan hidupnya sekarang. Dan dia bosan ya tentang tanggung jawabnya dia terhadap impiannya dia yang tidak ada kenyataan. Semua hanya halusinasi karena dia gak sabaran, tadi kita lihat ya. Dan ini membuat dia bermimpi buruk terus menerus tentang ketidakbahagiaan dalam keluarganya.
So kalau aku ngelihat dia terluka dengan orang ketiganya ini secara tanpa dia sadari, perlahan demi perlahan dia sakit hati karena dia melihat kamu juga sudah memulai kehidupan baru dan sudah berani menutup diri dari kehidupan dia, dan ini membuat dia terluka karena biasanya kamu selalu jujur dengan dia apapun yang kamu lakukan, tapi sekarang kamu sudah tidak dan dia terluka. Ditambah lagi dia akan tersakiti oleh orang ketiganya. Kenapa? Karena orang ketiganya ini akan meminta harta. Ini yang dia takutkan, ya, karena dia akan dipalak ataupun diperas ya, dengan ancaman ya, karena sudah meniduri dia atau sudah bersenggama dengan dia gitu ya. Ini yang dia takutkan, ya, ini yang dia takutkan, yaitu pemerasan pada ujungnya, ya. Dan itu membuat dia lelah sendiri. Oke. Kita lihat. Guys, usahakan sampai Muharram tahun depan kita masih bebenah diri ya. Kalau bisa seterusnya. Maksudnya kencengin doanya itu, usahakan sampai Muharram tahun depan. Karena ini adalah tahun pembayaran karma. Dan kita bacakan Al-Fatihah untuk Pakistan. Insyaallah yang terkena bencana diangkat derajatnya, diangkat langsung ke surga ya, karena kan jihad itu ya, jihad karena alam ya, karena jadi tidak ada pilihan gitu ya, dan itu semua kehendak Allah. Semoga mereka diampuni dosanya. Kita kasih Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat situasi maskulin. Oke, The Hermits coba untuk memperbaiki kesalahan diri nantinya, tapi dia orangnya tidak sabaran. Oh my god, gue baru ngomong udah dikasih. Orangnya nggak sabaran, ya Allah, nggak bisa kesendirian, orangnya cepet bosenan. Ya ampun, kenapa sih baru diomongin dah dikasih kartu itu ya. Jadi maskulin ini coba untuk memperbaiki diri, tapi nggak tahanan ya, bosenan. Pada akhirnya apapun yang dia lakukan ini ya resiko ya, karena dia nggak mau dengan proses. Terus aku lihat situasinya maskulin ini coba untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan orang ketiga, karena ini memang ada efek juga ya dari ilmu hitam ini, kebatinan semua ini aku lihat. Dan ditambah lagi situasinya maskulin ini coba untuk bisa menjadi soulmate-nya orang ketiga ya, tapi dengan kebebasan dia gitu loh. Jadi kayak oke, gue jadi soulmate lo, tapi ya gue juga bisa bebas, jangan dikengkang gitu ya. Dan ya dua-duanya sih saling menaklukkan ya satu sama lain. Ditambah lagi feminim ini sudah mulai bisa move on, coba untuk belajar optimis, meraih masa depan lagi ya. Tuh, wow, feminim semangat sekali kamu ya. Dan situasi maskulin ini banyak drama nanti dengan orang ketiganya ya. Ditambah lagi feminim sudah mulai bisa move on dan berani mengambil langkah untuk bisa lebih baik lagi dalam masa depan, tentang spiritualnya juga ya di sini. Dan maskulin ini berpikir gimana caranya bisa mendapatkan karir kembali yang bagus. Oh, ini seksi lagi, kita ini lagi. So, di sini aku lihat maskulin ini coba untuk bisa mencari keuangan tuh dengan cara, maaf ya to say, jadi kayak ya mungkin jadi gigolo atau jadi simpanan gitu ya, dengan fisik. Aku ngelihatnya karena mencari keberuntungan. Oh iya, makasih.
Ya, thank you. Tawa lu. Gue diledek gue. Ya, jadi dia tuh mencari kesempatan dalam keberuntungan orang lain ya, dari cinta. Pada akhirnya dia stres sendiri nih, depresi tentang keuangannya dia stuck, percintaannya juga stuck, dengan feminim juga nggak bisa balik ya, karena yang difikirkan dia adalah kebebasan. Dan dia juga mencari cara gimana bisa kembali lagi dengan kamu, sedangkan kamu sudah belajar move on ya, belajar menerima kenyataan, dan kamu sudah memaafkan tentang trust issue ini ya, bahkan kamu menerima tentang luka hati kamu ya, dan kamu takut terluka lagi kalau terima dia ya. Pada akhirnya si maskulin ini masa depannya menggantung ya, kesana enggak, kesini enggak gitu ya. Oke guys, gue lanjut. Oke. So di sini situasi maskulin ini stres sih sebenarnya. Takut kamu ada orang baru ya, dan ini melukai dia. Dan itu ini, dia takut banget kamu bahagia dengan orang baru, dan dia bermimpi kamu ada orang baru, dia sakit hati, dan dia terperangkap dalam luka dia sendiri. Pada akhirnya masa depannya dia dengan orang baru ini menggantung, gak ada kepastian. Makanya di sini ya, dia kecewa sendiri melihat keputusan kamu ya, dan ya dia depresi, dia bosan karena mau gak mau dia harus menanggung beban dan dihantui tentang ketidakharmonisan dalam keluarga ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Oke. Situasi maskulin. Decision, pilihan. Dia telah memilih kehidupan dia, so akhirnya dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia pilih. Mau bosan, mau happy, mau tidak, itu sudah pilihan dia. Ya. Spiritual growth, ya. Ini adalah tentang awakening spiritual, yang mana pilihannya adalah ya dia harus bisa menerima kenyataan kegagalan dalam masa depannya ini adalah sebagai membangkitkan tentang spiritualnya dia ya. Family change, yep. Ketidakbahagiaan, jadi hantui ketidakharmonisan. Pilihannya adalah ya dia harus memilih menikmati kehidupannya dia dengan orang baru sebagai keluarga walaupun dihantui tentang ketidakbahagiaan, dan itu pilihan dia ya. Dan ini adalah proses awakening spiritual ya, grief work ya. Dia kehilangan hasil kerja kerasnya dia ya, karena dia selalu protes, komplain tentang perbedaan ya, padahal suatu hubungan itu adalah orang yang berbeda, seseorang yang berbeda dijadikan satu untuk saling melengkapi ya. Kita kan berbeda, cowok cewek ya, berbeda. Kalau mau sama ya jadi LGBT, dan itu haram, dilaknat ya. Dan ini adalah dinamik cinta ataupun dinamik kehidupan tentang hubungan, komitmen
Dan ya kalau dia nggak mau dengan perbedaan, dia harus bisa mengistirahatkan diri perasaan dia tentang cinta, ya. Karena ya kalau dia terus menerus jumping up dalam sebuah hubungan, misalnya sama kamu ini berbeda, terus dia mencari yang sama dengan yang lain, terus beda lagi nih sama yang lain, terus nyari lagi, ya otomatis dia akan kehilangan dari hasil kerjanya dia. Ya bisa saja kehilangan pekerjaan, kehilangan kesuksesan dia, kehilangan martabat, kehilangan derajat, kehilangan image, ya, di mata orang udah buruk gitu ya. Ini banyak sekali kehilangan dari hasil kerja kerasnya dia nantinya. Makanya masa depannya ini menggantung. Dan pilihannya adalah ya dia harus menerima kenyataan dari apa yang sudah dia jalani sekarang. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku, Laki Teretemes. And take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.